di minggu ketiga kemarin. Hmm, mana ya? Bentar. Hmm. Ya, sudah terlihat ya. Ya, jadi untuk minggu ketiga itu TIK-nya sudah sesuai dengan yang di buku blog. Kemudian untuk skenarionya ini sudah saya berikan lengkap sampai pemeriksaan fisik ya. Jadi sampai pemeriksaan fisik memang tujuannya biar nggak wasting time kalian problem listnya cuma anamnesis, pemeriksaan fisik. Nah, itu kan sebenarnya bukan problem list. Itu adalah kira-kira apa yang kalian lakukan nanti kalau misalnya mendapatkan kasus seperti dalam cuplikannya gitu kan ya. Sehingga kemarin saya berikan sampai dalam pemeriksaan sampai dengan pemeriksaan fisik harapannya kalian di tutorial pertama tuh langsung aware gitu. Jadi kalau ada pasien dengan keluhan ini itu mikirnya apa yang harus kalian lakukan gitu. Jadi apa yang kalian bisa tentukan, apa yang kalian bisa rencanakan gitu aja. Kalau yang data-datanya makanya langsung saya berikan. Jadi saya refresh kembali seorang perempuan berusia 49 tahun datangnya ke IGD ya dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir 1 minggu yang lalu. Keluarnya banyak, warnanya segar. Jadi warnanya segar ini dalam artian harus mikir bahwa perdarahannya tuh dari segmen bawah gitu ya. Kalau dari segmen atas itu ya masih bisa merah tetapi masih bisa hitam. Jadi misalnya pada CA endometrium misalnya gitu. Jadi dari bagian yang lebih atas. Kalau dari jalan lahir kan yaitu ya antara vagina, serviks kemudian endometrium. Nah, kemudian sejak 8 bulan mengalami keputihan dan berbau tidak sedap. Nah, ini adalah faktor resiko yang dimunculkan. Kemudian tanpa disertai rasa gatal. Nah, ini kalau disertai dengan rasa gatal itu berarti nanti DD-nya salah satunya adalah infeksi gitu ya. Sekitar 3 bulan yang lalu perdana sedikit hanya setelah berhubungan suami istri. Nah, ini sebenarnya menunjukkan pada kalian bahwa sebelum cancer itu berkembang lebih jauh, terutama cancer cervix ya. Jadi pada cancer cervix itu keluhan awal itu biasanya memang postcoital bleeding namanya ya. Jadi berdarah sedikit setelah berhubungan. Nah, berhubungan itu kan ada kontaknya, kontak fisik. Nah, kontak fisik dan ini akan menimbulkan trauma pada lesinya gitu. Jadi trauma inilah yang nanti akan menyebabkan jaringan yang sudah terkena kanker tadi itu yang memiliki kemampuan neoangiogenesis ya kalau kanker ya itu akhirnya mudah berdarah, mudah pecah pembuluh darahnya. Jadi sesuai dengan hallmark dari kanker bahwa dia memiliki kemampuan neoangiogenesis jadi menciptakan pembuluh darah baru yang sifat pembuluh darahnya itu fragile, jadi mudah pecah gitu ya. Nah, sehingga dengan gesekan sedikit saja pada daerah serviks saat koitus itu bisa menyebabkan perdarahan. Nah, itu biasanya dikeluhkan oleh perempuan-perempuan pada awal-awal serangan, pada awal-awal lesi gitu. Nah, kemudian saat ini pasien juga mengeluhkan nyeri pada daerah punggung dan pinggang yang semakin lama semakin memberat. Nah, ini sebenarnya harusnya sekalian sudah mulai berpikir. Nah, kelompok saya kemarin kelewat ya ini ya. Ya, jadi harusnya sudah mulai berpikir, oh ada perdarahan, ada apa namanya keputihan lama, kemudian ada postcoital bleeding, kemudian ada nyeri pinggang dan punggung, bukan bukan daerah pinggang atau perut bawah gitu ya. Nah, kalau perut bawah mungkin masih ada hubungannya sama serviknya.
di daerah situ aja. Tapi kalau sudah ke punggung dan pinggang, ingat kemampuan dari cancer selain neoangiogenesis tadi dia ada kemampuan metastasis. Jadi dia mampu untuk jalan-jalan gitu ya. Baik secara langsung atau direct spreading atau secara hematogen atau limfogen. Kalau hematogen lewat pembuluh darah, kalau limfogen lewat limfe. Ya. Nah, nanti ada penjelasannya di bawah. Kemudian ditambah dengan nafsu makan juga menurun. Nah, nafsu makan juga menurun. Perusahaan fisik tampak sakit sedang dan terlihat agak pucat. Dengan riwayat pasien menikah saat usia 19 tahun, jadi pernikahan dini ya, meskipun tidak terlalu dini. Kemudian memiliki 4 orang anak, ini multiparitas atau multipara. Kemudian anak terakhirnya usia 15 tahun. Jadi terakhir memiliki anak usia 34 tahun ya. Nah, untuk ini sudah saya sertakan juga, jadi ini identitasnya saya lewati. Nah, riwayat penyakit sekarang sama, cuman ada tambahannya ini. Jadi kalau kalian ujian itu ditanyakan, misalnya perdarahan gitu ya. Nah, berapa banyak darahnya kan biasanya kita nggak pasti nggak bakal ngingat-ngingat gitu. Jadi cara cara menanyakan perdarahan per pagi 6 itu eh, kira-kira sehari ganti pembelut berapa gitu itu. Itu indikator untuk melihat memperkirakan banyaknya darah gitu ya. Jadi tidak bisa ditanyakan. Karena kalau tanya darahnya berapa banyak itu ya subjektif banget. Jadi orang kan apalagi nggak pernah langsung darah keluar gitu kan, dan kan pasti pakai pembalut gitu ya. Kemudian warna segar bergumpal, keputihan, tanpa gatal, sedikit-sedikit 3 bulan yang lalu pernah perdarahan. Saat ini sama ya. Oke. Riwayat penyakit dahulu tidak ada, menstruasinya juga teratur, kontrasepsinya pil KB. Nah, namun sering lupa minumnya. Nah, ini yang perlu ditanyakan sebenarnya adalah sudah berapa lama memakai. Nah, karena salah satu faktor risiko dari sel serviks itu adalah penggunaan oral kontrasepsi yang lama gitu. Jadi itu dikaitkan dengan kejadian sel serviks. Nanti kita bahas di berikutnya. Kemudian riwayat kehamilan saat hamil kontrol di ANC tidak pernah ada keluar saat hamil dengan 4 orang anaknya ya. Riwayat persalinan keempat persalinannya normal, bervagina, di bidan, di puskesmas ya, tidak ada gangguan saat persalinan. Riwayat pengobatan saat mengalami keputihan banyak ya, disarankan untuk pap smear, namun pasien belum pernah melakukan kata takut. Nah ini harapan saya kalian sudah mengerti, oh pap smear itu apa sih? Nah itu ya. Jadi pap smear itu ya nanti kita ceritakan di berikutnya. Riwayat alergi disangkal, keluarga juga tidak ada kelainan tertentu. Riwayat kebiasaannya saya kira tidak ada masalah ya. Ganti celana dalam sehari 2 kali itu sudah lumayan. Mungkin yang perlu ditanyakan bahan celana dalamnya, kelembapannya gitu ya. Terus ini riwayat yang mendukung faktor resikonya sebagai faktor risiko adalah berganti pasangan seksual karena menikah 3 kali dengan suami kedua memiliki riwayat berganti-ganti pasangan seksual. Nah ini harus ditanyakan. Sosial ekonominya sudah cukup ya. Untuk pemeriksaan fisik yang ada kelainannya adalah konjungtiva anemis, jadi sesuai dengan anamnesis ya. Kalau yang lain insya Allah dalam batas normal, tekanan darahnya 100/60 lumayan agak turun. Kemudian yang lain tidak ada ya, nah, cuman konjungtiva anemis. Terus ekstremitas juga kayaknya tidak ada, sampai ekstremitas tidak ada kelainan. Nah, berikutnya adalah status ginekologi. Jadi untuk genitalia eksternal harus jadi ingat bahwa pemeriksaan dimanapun pemeriksaan fisik, entah itu di hidung, entah di telinga, entah di ginekologi, ya berarti pemeriksaan diawali dengan inspeksi. Ingat, jangan langsung moro-moro kita lakukan vaginatosis, jangan gitu ya. Jadi harus diinspeksi dulu. Ini selalu mahasiswa tuh hampir semua banyak yang lupa. Jadi nek wis genital itu ya langsung diperiksa VT, langsung diperiksa apanya gitu. Jadi langsung dipasang IUD misalnya kayak gitu. Nggak diperiksa dulu, nggak diinspeksi dulu ya. Ya, jadi dari inspeksi rambut pubisnya positif atau ada, tidak ada ureteral discharge dan seterusnya ya. Diinspeksi dari uretra, uretra, meatus uretra, labia mayor minor vulva ya. Kemudian introitus vagina tampak darah yang sedikit tapi ya warnanya merah terang, fluxus jadi kayak ngalir gitu. Terus kemudian perineum jangan lupa kalau ginekologi sekalian meriksa perineumnya, diinspeksi tidak ada lesi dan sebagainya. Anusnya juga kan daerah wanita kan dekat sekali ya. Nah, anusnya juga diperiksa, diinspeksi gitu.
Kemudian pada palpasi yang perlu yang sebenarnya bisa dilakukan di palpasi pada genitalia adalah daerah suprapubik dan inguinal. Ya, inguinal untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening karena tempatnya kelenjar getah bening terdekat di daerah genitalia adalah inguinal. Nah, kemudian baru pemeriksaan ginekologi internal. Ini juga sama. Jadi dilihat dulu ya. Dilihat dulu ternyata pada pemeriksaan ini spekulum menggunakan spekulum cocor bebek itu serviks tampak massa esofitik. Jadi massa yang keluar menonjol dengan permukaannya ulkus ulceratif dan mudah berdarah. Nah, dari sini eh, diagnosis banding yang sebenarnya bisa kita tarik yang pertama adalah tentunya dari wanita usianya cocok. Kemudian ada faktor resiko berupa apa namanya? Banyak ya faktor risikonya, usia, multipara, menikah lebih dari multiple seksual partner dengan salah satu seksual partnernya berganti-ganti pasangan juga. Terus penggunaan oral kontrasepsi. Terus apalagi menikah usia dini. Menikah usia dini asumsinya berarti eh, apa namanya? Koitusnya terlalu dini gitu ya. Ada koitusnya di awal gitu. Jadi lebih lebih dini. Nah, DD-nya karena perdarahan dari pervaginam, sebenarnya kita nggak boleh hanya memikirkan dari serviks saja. Karena apa? Bisa jadi darah itu sebenarnya keluarnya dari lebih atas lagi. Maka kita juga harus memikirkan adanya karsinoma endometrium. Ini adalah DD paling dekat. Ya. Kemudian berikutnya, karena ada massa di serviks, itu juga bisa endocervical polyp. Polyp itu kan tonjolan ya, karena tapi bukan neoplasma. Seperti kuliah saya sampaikan. Jadi dia adalah akibat iritasi yang lama dari daerah serviks akan menyebabkan jaringan yang menonjol gitu ya. Nah, polip, dok, kalau polip itu kan permukaannya halus, licin gitu kan ya. Udah. Nah, pada beberapa kondisi, polip itu bisa mengalami iritasi permukaannya. Jadi bisa ulceratif dan bisa menyebabkan keluhan perdarahan gitu. Terus yang ketiga, yang keempat adalah DD yang dialami juga pasien dengan riwayat keputihan ya berarti kita terus ada massa eksofitik di serviks mudah berdarah. Nah, itu jangan langsung mendiagnosis kepanasan. Servisitis juga masih bisa ya yang sifatnya kronik. Itu ya. Jadi itu adalah DD-DD yang bisa tentukan. Nah, untuk menyingkirkan DD dan menentukan diagnosis working diagnosisnya, maka dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya apa? Nah, tadi kan dari anamnesis ada apa? Dari pemeriksaan fisik tambah pucat, kemudian apa namanya anemianya, anemia, konjungtivanya pucat, gitu ya. Terus orangnya juga perdarahan. Nah, maka yang perlu dipikirkan adalah darah lengkap dulu. Ya, darah lengkap dulu dilihat HB-nya. HB-nya normalnya 11 sampai 14, kalau pada perempuan ini 6,7. Jadi cenderung turun ya, anemia. Anemia dikaitkan dengan perdarahan dari jalan lahir itu tadi. Terus kemudian leukositnya masih dalam batas normal. Kemudian eritrositnya hemokonsentrasi ya 2,5 juta. Hematokritnya juga turun 20. Trombositnya masih dalam batas normal. Kemudian ini laju endap darahnya yang agak tinggi ya. Jadi hemokonsentrasi itu tadi. Nah, pemeriksaan berikutnya yang kalian bisa usulkan ada USG. Jadi USG bisa transabdominal, bisa transvaginal. Kalau transvaginal darah-darah gitu ya agak sulit ya. Jadi biasanya USG transabdominal. Dapatkan massa solid di cervix uteri ukurannya 5 kali 4 cm, hipoisoekoik heterogen. Jadi heterogen itu maksudnya campur ya, ada yang padat, ada yang longgar gitu. Kemudian batasnya tidak tegas dengan daerah parametrium. Nah, ini berarti asumsinya adalah bahwa massa itu infiltratif ke jaringan sekitar. Jadi kena parametriumnya. Itu batasnya tidak tegas itu maksudnya. Tapinya irregular. Kemudian pada Doppler tampak hipervaskuler. Nah, cocok sama neoangiogenesis tadi itu banyak pembuluh darah baru. Dengan kesimpulan curiga karsinoma serviks. Nah, untuk yang kecurigaan terhadap metastasis di daerah punggung sama pinggang tadi itu, ini memang metastasis itu biasanya tidak hanya satu tempat ya, di beberapa tempat. Gitu. Jadi apa namanya, terutama kalau di tulang vertebra itu biasanya metastasis itu tidak hanya satu tempat. Didapatkan massa osteolitik vertebra. Osteolitik itu berarti tulangnya lisis ya, tidak beraturan, multiple, setinggi vertebra 10, 12 sama vertebra lumbalis 2. Curiga proses metastasis gitu.
Nah, kemudian dilakukan disarankan lagi CT scan. Nah, tapi sebagai dokter umum kalian kan enggak ya, sebenarnya harusnya kalian langsung rujuk. Tapi ini sekedar tahu bahwa ada beberapa modalitas pemeriksaan yang menjadi awal gitu ya, awal diagnosis. Jadi sebenarnya dari USG sama X-ray aja sudah cukup ya. Cuman kalau ada fasilitas CT scan mungkin untuk keperluan staging dan menentukan terapi. Jadi ini mungkin spesialistik ya. Nah, itu bisa dilakukan CT scan abdomen. CT scan abdomen didapatkan massa maligna di cervix yang menginfiltrasi jaringan sekitarnya atau parametrium disertai dengan limfadenopati daerah pelvis. Kemudian ada massa osteovertebra. Jadi CT scan itu CT scan abdomen itu berarti kelihatan dalam dalam abdomen semua gitu kelihatan ya. Jadi di serviks kelihatan, di tulang kelihatan gitu. Jadi massa osteovertebra tidak beraturan multiple setinggi vertebra 10, 12 sama lumbal 2. Dengan kesimpulan sesuai dengan seansa subjektif 2B N1 M1. N1-nya karena tadi sudah mengenai KGB pelvis, M1-nya karena sudah kena masta vertebra gitu ya. Jadi T2B itu ukuran stagingnya ya dari ukuran ininya, nah, 5 kali 4 itu masuk T2B. Kemudian N itu nodus, nodus itu KGB sekitarnya yang kena, itu ada jumlahnya 1. Kemudian M itu metastasis jauh, metastasisnya 1 ke vertebra. Nah, dari diagnosis ini kemudian eh, apa namanya gold standar dari keganasan itu diperiksa dengan histopatologi dari dari biopsi gitu ya. Nah, untuk syarat biopsi untuk keperluan kalau biopsi kan masuk kamar operasi ya. Jadi keadaan umumnya harus bagus, maka perbaiki dulu keadaan umumnya karena HB-nya tadi 6, asumsinya HB-nya sekitar 10 baru bisa naik OK biasanya ya, baru disetujui sama dokter anestesinya. Maka kalian berbagi keadaan umumnya dulu bisa diberikan transfusi. Nah, pada biopsi histopatologi didapatkan kesimpulannya squamous cell carcinoma keratinizing type. Nah, jadi kalau sudah ada biopsi, berarti ya sudah gold standarnya ketemu. Jadi kita bisa menentukan working diagnosisnya yaitu squamous cell carcinoma cervix keratinizing type. Jadi ada keratinnya. Dan biasanya kalau keratinizing itu adalah well differentiated, artinya selnya itu perubahannya masih bagus, masih tidak terlalu melenceng dari sel epitel squamous yang normal gitu loh. Nah, ini well differentiated stadium 4B ya. Jadi kenapa kok 4B? Nah, kemarin di kelompok saya sudah keluar stadiumnya. Ya, stadium ini menurut Vigo ya, Federation of International Gynecology. Nah, nanti di bawah ada. Ya, karena sudah menyebar ke organ yang jauh, maka masuk langsung stadium 4B. Karena penting karena apa? Ini stadium ini nanti akan menentukan apakah terapi yang akan diberikan, apakah cukup histerektomi ataukah cukup radikal histerektomi ataukah paliatif, jadi diobati dulu, diradiasi dulu atau di kemo dulu. Nah, gitu. Jadi itu menentukan terapi ya. Untuk penata laksanaannya, untuk nyerinya, saya kira sama Evenamat ini kurang ya. Kalau kalau untuk ya, kalau untuk cancer pain itu biasanya kita pakai morfin, golongan morfin. Asam tranexaman ini untuk menganukan perdarahannya. Nah, ini kemoterapi paliatif karena dia sudah stadium B. Jadi sifatnya paliatif dulu. Jadi mencegah perdarahannya kayak gitu-gitu. Ditambah dengan radioterapi. Untuk terapi non farmakologinya diet cancer ya, prognosisnya biasanya tidak bagus. Rupiah. Nah, kemudian ini problem list yang bisa muncul. Saya harapkan muncul sebenarnya. Nah, jadi, tapi insya Allah saya kira sudah semua ya. Jadi apa diferensiasi diagnosis tadi kan sudah karena kalian sampai mapping sampai apa namanya pemeriksaan fisik aja. Jadi kalian harus memberikan diagnosis banding ya. Jadi untuk perdarahan dari vagina atau dari apa namanya eh, jalan lahir ya. Yang pertama kali adalah cervical cancer itu yang pertama. Dan yang kedua baru infeksi seksual transmitted ya, chronic cervicitis tadi. Termasuk cervical polyp ya, polyp atau fibroid. Fibroid itu leiomyoma ya, leiomyoma cancer apa neoplasma dari sel otot polos.
Dan berikutnya ada endometriosis. Jadi adanya jaringan apa endometrium di luar uterus ya, bisa di serviks ya. Nah, jadi serviks itu juga bisa mengalami endometriosis. Ya, jadi ini DD-DD-nya yang dari literatur ya. Nah, untuk bagaimana cara mendiagnosis untuk cervical cancer sendiri? Untuk screening mungkin pada tahap awal itu adalah pap smear ya. Seperti yang disarankan di skenario waktu pemeriksaan ke bidan itu ya, dilakukan untuk disarankan untuk apa namanya melakukan pap smear. Apa sih pap smear itu? Pap smear itu adalah memeriksa smear itu kan hapusan ya. Pap itu pewarnaan. Jadi sebenarnya dia pewarna apa, mewarnai hapusan gitu maksudnya. Yang menemukan namanya Pak Papa Nicolo gitu. Jadi Papa Nicolo ini menemukan bahwa ada 5 kelas pembagian kelas. Jadi jaringan atau epitel dari serviks dibuat hapusan dikerok gitu ya, dikerok sedikit dari daerah serviks dengan spatula, dengan kayak apa namanya kayu kecil gitu ya, sama brush, sama cytobrush. Jadi kayak sikat gitu. Untuk daerah endoserviknya dimasukkan sikat, diputer itu. Nah, itu nanti dibuat smear di slide objek glass ya, di objek glass dioleskan gitu, dibuat smear, kemudian dicat pap. Nah, Papa Nicolo smear namanya ya. Kemudian dari situ nanti akan terlihat dengan 5 kelas. Yang pertama kelasnya kelas 1 atau normal. Kelas 2 dengan radang. Radang itu bisa macam-macam. Kebetulan di sini tidak ada ya. Jadi kelas 2 itu radang bisa karena infeksi jamur, bisa karena infeksi bakteri, bisa karena infeksi apa apa yang itu ya, itulah pokoknya yang itu loh, Dek, saya kok lupa tuh gambar. Apa namanya? Ayo bantu saya ingat-ingat. Trichomonas vaginalis. Nah, infeksi Trichomonas vaginalis. Nah, itu bisa itu masuk klasifikasi kelas 2. Sedangkan untuk kelas 3 itu sel atipik ya. Jadi sel yang mengalami perubahan inti. Jadi perubahan inti itu nanti sebenarnya masih bisa macam-macam penyebabnya. Bisa karena radang yang lama, bisa karena proses neoplasma atau malignansi ya. Nah, itu masuknya di kelas 3. Kemudian untuk yang kelas 4 itu suspicious. Nah, kalau zaman sekarang sus ya. Suspicious itu curiga, curiga ganas. Jadi sel epitelnya sudah mulai berubah. Intinya sudah seperti keriting, tidak mulus lagi intinya ya. Kemudian intinya juga membesar. Nah, itu masuk klasifikasi suspicious kelas 4. Kemudian untuk yang kelas 5 itu malignan. Malignan itu bisa squamous, bisa glandular atau bisa kelenjar ya. Itu untuk pap smear. Jadi ada 5 kelas untuk hasil dari pap smear. Nah, dari pap smear juga kita bisa melihat adanya indikasi infeksi HPV, human papilloma virus. Akan didapatkan sel multinucleated giant cell. Jadi sama seperti di sediaan kulit. Pokoknya infeksi-infeksi virus itu biasanya memberikan gambaran multinucleated giant cell. Jadi sel yang besar, intinya multi banyak gitu ya, tapi tidak bergabung. Jadi intinya cuma jejer-jejer gitu aja. Terus yang berikutnya juga ada ah, kalau infeksi virus itu sebenarnya masuk HPV masuk kelas 2 ya, masuk dari pap smear kelas 2. Jadi karena apa? Sebagian besar dari HPV itu kan sembuh sebenarnya ya. Jadi infeksi HPV itu sebagian besar sembuh. Nah, selain pap smear, yang bisa dilakukan adalah biopsi. Nah, biopsi ini diambil apa small tissue sample gitu ya, di biopsi dari kolposcopy, kemudian merupakan definitif diagnostik prosedur. Jadi standar gold standar. Jadi gold standarnya itu adalah biopsi asalkan dengan syarat pengambilan spesimennya tuh tempatnya tepat gitu ya. Benar-benar yang di area yang dicurigai ada lesi ganasnya gitu. Jangan sampai lesi ganasnya di arah jam 5, ngambilnya di arah jam 7 yang baik, yang mulus terus kita biopsi ternyata hasilnya negatif. Oh, berarti benar-benar negatif gold standar karena biopsi itu kan gold standar enggak gitu ya. Jadi asalkan dengan pengambilan spesimen yang representatif maka biopsi histopatologi adalah gold standarnya.
Jadi kalau sudah biopsi mengatakan ganas, ya berarti pasti ganas gitu ya. Terus kemudian nanti berikutnya modalitas yang bisa dilakukan adalah MRI atau PET CT ya. PET CT ini seluruh tubuh gitu untuk melihat apakah ada penyebaran. Itu apakah ada penyebaran di organ lain atau di KGB di tempat lain gitu ya. Nah, kemudian itu juga untuk staging. Nah, ini Vigo staging namanya ya. Nanti kita lihat bahannya. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan. Yang pertama pap smear untuk screening. Kemudian sebenarnya ada IVA ya, inspeksi visual asetat. Tetapi IVA itu namanya inspeksi hanya dilihat visual secara visual asetat dengan cara meneteskan asam asetat di serviks. Jadi kita pasang spekulum, kemudian kita tetesi serviknya dengan asam asetat, terus kita lihat secara visual dengan mata telanjang itu adakah perubahan, jadi adakah lesi warna putih itu pada daerah serviks. Ya, kalau IVA cuman screening awal sebelum pap smear ya, jadi lebih rendah anunya, istilahnya kekuatannya itu lebih rendah dari pap smear. Kalau IVA itu hanya melihat saja, oh ada lesi warna ini, udah gitu aja. Kalau pap smear itu screening yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi diambil sel dari permukaan serviknya gitu ya untuk dilihat gitu. Nah, tingkatan tertinggi adalah biopsi histopatologi itu tadi. Sedangkan untuk CT scan, MRI itu untuk membantu menentukan staging. Prinsipnya gitu ya. Oke, ya terus saya lanjutkan manajemen atau terapinya. Ya, jadi untuk terapi tergantung pada stagingnya ya. Stagingnya staging berapa. Kemudian yang kedua keterlibatan dari KGB. Sudah mengenai KGB mana aja. Kemudian komorbidnya ada enggak? Nah, misalnya orangnya ada penyakit lain yang mendasari, oh ada DM-nya, sehingga sulit sembuh, lukanya berdarah terus, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu komorbid ya. Atau hipertensi, tensinya tinggi terus, jadi berdarah terus gitu. Karena tekanan yang tinggi. Ya. Kemudian berikutnya risk factor untuk rekurensi. Ya, jadi misalnya sudah diobati tapi kok tetap apa misalnya berhubungan dengan orang yang berfaktor resiko tinggi ya. Ya, itu tentunya akan berpengaruh pada pengobatan yang akan dilakukan gitu ya. Nah, pengobatannya berupa apa saja bisa dilakukan surgical reseksi, jadi diambil atau radiasi dengan kemoterapi atau kombinasinya. Jadi tergantung ya, nanti ada anunya. Untuk neoplasma untuk cancer yang masih mikroinvasif atau masih awal ya, nah, masih awal stadium 1A1 dan tidak ada vaskular invasi. Jadi tidak ada penyebaran di mana pembuluh darah limfovaskuler. Jadi tidak ada penyebaran di limfo maupun vaskulernya. Itu mungkin bisa dilakukan simple hysterectomy. Kalau tepi-tepinya bagus. Jadi misalnya parameternya tidak terkena. Itu hanya bisa dilakukan simple hysterectomy. Jadi cuma diambil uterusnya saja. Namun seiring dengan peningkatan stadium misalnya stadium A1, A1B1 bisa dilakukan radikal histerektomi apabila sudah kena limfa dan ini sudah kena limfanya ya sudah kena KGB-nya maka dilakukan radikal histerektomi. Radikal histerektomi itu diambil siapa namanya uterusnya, kemudian seluruh kelenjar yang ada di daerah pelvis itu diambil semua itu. Nah, itu jadi seiring dengan peningkatan eh, stadium itu terapinya lebih radikal. Kecuali kalau sudah masuk stadium 4 justru malah tidak diapa-apakan, di paliatif dulu gitu ya. Nah, ini. Nah, advance metastatic disease diberikan kemoterapi langsung dan radiasi gitu. Itu dulu yang diutamakan. Itu. Nah, ini kalau algoritmanya ya, kalau ada wanita yang dengan keluhan mencurigakan berupa keluhan perdarahan, kemudian atau mungkin dari screening ya, screening nggak ada keluhan orangnya, tapi dari screening ketemu mencurigakan. Nah, dipastikan dulu apakah dia ada tanda-tanda cancer apa enggak gitu ya. Kalau tidak ada, kemungkinan didinya muncul polip atau premenopause apa gitu ya, atau postmenopause apa gitu. Nah, kalau dicurigai ada tanda-tanda ke arah serviks, maka dirujuk ke ginekologi. Gitu aja. Sebenarnya batasnya kalian di sini gitu ya. Nah,
Nah, ini untuk screening yang bisa dilakukan. Yang pertama Papa-Nicolau tadi ya, liquid based cytology. Nah, ini sebenarnya sama dengan pap smear, cuman liquid base ini lebih apa ya, pengambilan sampelnya lebih bagus. Jadi kalau yang Papa Nicolau test yang konvensional itu diambil seperti kalian CSL kemarin ya. Jadi diambil dibuat hapusan terus dicat pap. Tapi kalau yang liquid base cytology ini kalian ambil sampelnya dengan lidi kapas terus dimasukkan ke dalam liquid base. Jadi cairan yang menghilangkan kotoran-kotorannya gitu ya, debris-debrisnya itu. Jadi nanti yang kelihatan itu adalah benar-benar selnya yang rapi, cantik, bersih gitu. Nah, untuk liquid base itu cytology ini dia lebih mahal karena reagennya khusus gitu ya. Terus kemudian HPV test. Jadi di awal-awal usia-usia mungkin nanti kalau sudah menikah itu tes HPV juga penting ya. Identifikasi apakah ada infeksi virus HPV atau tidak. Kalau misalnya ini ada yang mencurigakan, maka dilakukan biopsi. Nah, biopsi nanti apa namanya? Bisa ada beberapa gambaran. Yang pertama adalah CIN 1, cervical intraepithelial neoplasia. Jadi perubahannya hanya setinggi sepertiga epitel bagian bawah. Ya, jadi epitel itu squamous kan ketebalannya dibagi menjadi 3 gitu ya. Kalau perubahannya di sepertiga bagian bawah yang dekat sel basal itu namanya CIN 1. Kalau ketebalan 2/3 ketebalan sel mengalami perubahan, itu namanya CIN 2. Kalau CIN 3 itu seluruh ketebalan mengalami perubahan sel. Ya, namun membran basalisnya masih intak. Kalau sudah dikatakan cancer, maka membran basalisnya sudah rusak. Gitu kan? Nah, nanti kita lihat gambarnya. Nah, kalau sudah disebut dengan kalau yang CIN 1 itu biasanya dibiarkan karena dia masih bisa karena infeksi HPV aja. Kalau sudah CIN 2, CIN 3 itu bisa dilakukan LEEP, loop electrosurgical excision prosedur. Jadi diambil serviknya, jaringannya, serviknya ya, Cak ya, atau di krioterapi kayak di counter gitu. Ah, itu. Namun kalau sudah cancer, sudah infiltrasi ke jaringan servik di sekitar atau sekitarnya, maka ya itu tadi tergantung apa namanya stadiumnya. Setelah dilakukan CT, setelah dilakukan chest X-ray dan sebagainya, apakah stadiumnya karena stadium menentukan treatment ya. Kalau untuk yang early disease tadi 1A1, 1A2, 1B1, maka kalau 1A1 cukup simple hysterectomy, jadi diambil uterusnya saja dengan atau tanpa pelvic lymphadenectomy. Baru kemudian difikirkan adjuvan terapi penting apa enggak. Kalau pada high risk pasien maka akan dilakukan. Berikutnya kalau 1A2 atau 1B1 maka radikal hysterectomy, jadi diambil semuanya ya. Diambil semuanya, radikal hysterectomy ditambah dengan pelvic lymphadenectomy. Jadi diambil KGB daerah pelvis. Nah, kemudian kalau sudah advanced disease tapi masih lokal, misalnya nyebarnya ke parametrium aja, ke usus aja. Nah, itu masuk ke dalam ini radikal histerektomi, ditambah limfadenektomi, ditambah radioterapi, ditambah adjuvan, yang kemoradioterapi. Kalau yang metastasis sudah stadium 4B seperti pada kasus ini, terapinya adalah paliatif dulu gitu ya. Nanti ditambah dengan radioterapi. Di sebentar ya, saya izin 1 menit. Ada yang nyari. Bentar, bentar. Ya, itu eh berikutnya. Nanti ini saya berikan ya, tenang aja. Nah, ini staging Vigo yang saya sampaikan. Jadi ini 1A. Satu itu apa? Jadi karsinoma terbatas pada serviks saja, gitu ya. Kalau yang 2 meluas ke uterus bagian bawah, jadi naik ke atas, tetapi dinding pelvisnya tidak terkena, gitu ya. Atau ke bawahnya kurang dari sepertiga vagina. Jadi naik ke atasnya sampai pada uterus bawah, turun ke bawahnya sampai kurang dari sepertiga vagina. Sebentar, sebentar.
Saya lanjutkan. Untuk yang 3 itu meluas. Jadi karsinomanya sudah meluas ke dinding pelvis atau melibatkan sepertiga dari vagina dan ada hidronefrosis. Ya, itu ya. Kemudian ini melibatkan sepertiga bawah gitu ya, sepertiga bawah vagina. Kemudian kalau yang 4 itu karsinomanya sudah meluas menuju ke pelvis dan melibatkan mukosa bladder atau rektum. Jadi mengenai rektum atau buli ya. Nah, nanti 4 itu kalau 4A itu ke organ di sekitar, kalau 4B menyebar ke organ yang jauh. Jadi pada kasus ini masuk ke dalam 4B dengan prognosis juga bisa dilihat 15% ya. Jadi prognosisnya 15%. 5 year survival rate-nya. Jadi angka kehidupan dalam 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, sedangkan stadium 1 itu 93%. Nah, jadi alangkah pentingnya diagnosis dini dari kanker serviks karena di stadium 1A ini prognosisnya 93%, tapi begitu masuk stadium 4 ya tinggal 15% gitu ya. Nah, ini membahas kalian tentang prognosis. Terus berikutnya etiologi faktor resiko. Nah, ini etiologinya yang paling sering, faktor resiko yang paling sering dikaitkan adalah yang pertama early marriage. Jadi pernikahan dini itu ya. Asumsinya kalau pernikahan dini itu kontak seksualnya lebih lebih terjadi di awal gitu ya. Jadi akhirnya jumlahnya pun istilahnya jumlahnya juga semakin banyak gitu ya, semakin sering daripada orang yang menikah di saat usia 25 tahun misalnya ya. Ya, orang yang menikah di saat usia 25 tahun sama 20 tahun ya beda eh, apa namanya dengan sesuai ukuran orang normal ya maksudnya. Terus kemudian lebih dari satu seksual partner, sosial ekonomi yang rendah, defisiensi nutrisi, hygiene yang kurang bagus, kemudian penggunaan long term, penggunaan lama dari oral kontrasepsi, kemudian infeksi virus, terutama virus HPV 16 dan 18, kemudian infeksi HIV, HSV tipe 2 terutama ya, kemudian history of abnormal pap smear, genetik, resiko genetik, dan juga beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh. Nah, ini perannya apa? Kalau genetik tentunya dia ada beberapa mutasi dari genetik gen yang berperan pada proses baik itu apoptosis maupun proliferasi sel itu ya. Contohnya KRAS, EGFR gitu. Terus kemudian kalau faktor oral kontrasepsi pada beberapa penelitian itu penggunaan lama oral kontrasepsi 5 atau lebih 5 tahun atau lebih itu meningkatkan sampai 1 kali, 1,5 kali risiko lebih tinggi ya. Nah, ini dikaitkan dengan hormonal yaitu estrogen dan progesteron yang menyebabkan perubahan sel lebih mudah gitu. Perubahan sel dari epitel serviks itu lebih mudah apalagi ditambah dengan adanya infeksi HPV. Nah, HIV juga demikian. Jadi kalau ada HIV maka sel epitel itu akan mudah rentan terhadap eh, perubahan servikal intraepithelial neoplasia ya atau JIN tadi itu. Kemudian untuk multiple pregnancy, jadi multiparitas, sering melahirkan itu tentunya dikaitkan dengan adanya cervical trauma ya. Jadi lebih banyak orang orang kalau orang melahirkan pervagina itu berdarah-darah kan, jaringannya kan banyak yang rusak ya, darah vagina, darah uterus, darah serviks kan rusak semua, itu pecah-pecah atau apalah. Nah, itu semakin banyak melahirkan, nah itu kaitannya itu. Nah, kalau pecah-pecah kemana, gimana efeknya dok? Nah, kalau ada infeksi HPV ya dia akan sangat lebih mudah untuk ngendon di situ HPV-nya. Karena HPV itu nanti ceritanya di bawah ya. Kemudian rokok juga berpengaruh terhadap adanya keterlibatan limfosit dan imunoglobulin yang berperan menanggulangi sel kanker ya. Jadi yang harusnya dia bisa bekerja dengan baik, maka ada rokok, maka sistem imun kita tidak bisa bekerja dengan bagus sehingga kalau ada perubahan dari sel tidak bisa mengeliminasi dengan baik. Nah, ini yang paling sering dikaitkan yaitu HPV tipe 16 dan 18. Nah, ini ada yang mengatakan lebih dari 75%, ada yang mengatakan 99% itu berkaitan dengan HPV ya. Nah, ini untuk HPV
merupakan faktor risiko paling penting ya, yaitu tipe 16 sama 18 yang masing-masing 16 itu 60%, kalau yang 18 sekitar 10%, memegang 10% dari kasus. Terus kemudian ini, ini ya, jadi HPV yang genital itu sebagian besar sebenarnya asimptomatik, tidak ada keluhan, ya. Nah, namun infeksinya biasanya lama. Caranya menginfeksi bagaimana? Nah, ini HPV menginfeksi imatur basal sel. Dari jadi sel basal, coba diingat gambaran sel basalnya di permukaan bawah ya. Nah, gimana kok bisa sampai permukaan bawah? Bukankah epitel itu dari stratum corneum, stratum lucidum, granulosa, spinosum, baru sel basal, gitu kan urutannya. Nah, kenapa bisa di yang individu? Ya, ya, karena reseptornya yang paling cocok sama infeksi virus pertama kali ya di sel basal itu, gitu. Jadi, gimana bisa caranya virus bisa sampai sel basal? Maka harus ada mikrolesi dulu. Nah, mikrolesi bisa disebabkan karena apa? Contohnya yang paling sering karena koitus, karena apalagi trauma akibat persalinan tadi. Nah, sehingga ada luka gitu ya. Nah, nanti apalagi di daerah squamous yang itu sangat eh, sering sekali menyebabkan perubahan dari epitel itu. Nah, kemudian sebentar, ini yang saya ambil yang penting-penting aja. Nah, peran dari HPV sebenarnya lebih diperankan. Jadi lebih diperankan oleh viral protein. Jadi virus ini mengandung protein virus yang disebut dengan E6 sama E7. Ini yang paling dikaitkan dengan patogenesis CA cervix ya. Untuk yang E7 itu dia nanti mengikat atau menginaktifkan gen retinoblastoma ya. Jadi retinoblastoma ini adalah suatu gen supresor tumor yang apabila diinaktifkan oleh adanya protein E7 ini nanti, maka penghambatan terhadap proliferasi sel itu juga tidak akan terjadi sehingga selnya banyak proliferasi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah E6. E6 ini lebih berpengaruh kepada penghambatan ini P53. P53 ini adalah protein yang berperan pada sama gen supresor tumor sama gen yang mempromosikan apoptosis. Jadi kalau ini dihambat ya apoptosisnya tidak jalan, tetapi proliferasinya selnya jalan. Nah, gitu ya. Bisa dimengerti ya maksud saya ya. Terus kemudian keduanya efek dari supresi dari P53 sama retinoblastoma tadi akan mengakibatkan proliferasi sel meningkat, apoptosis selnya lebih jarang atau lebih turun sehingga sel akan berproliferasi dengan seenaknya menumpuk membuat suatu massa gitu ya. Oke, itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini gambaran skematisnya. Jadi, zona transformasi. Nah, ini epitel sel yang normal, kemudian ada infeksi HPV yang nanti akan terintegrasi ke dalam sel epitel ya, menginfeksi. Nanti dia akan memproduksi E6 sama E7. Selain itu juga ada viral protein yang lain seperti TLR sama sitokain. Nah, ini nanti yang menghambat sitokin sama menghambat TLR. Nah, ini tentunya nanti akan menyebabkan yang tadi apoptosisnya sel menurun karena ada penghambatan P53, kemudian juga ada proliferasi sel yang meningkat, checkpointnya tidak berjalan dengan baik karena ada penghambatan dari P21. Kalau penghambatan sitokin akan menyebabkan inaktivasi dari makrofag sehingga makrofagnya tidak bekerja dengan baik untuk menghancurkan sel yang mengalami kelainan. Itu ya. Oke, itu patogenesisnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi HPV itu ini menginfeksi pertama kali di sel basal ya. Jadi kenapa bisa masuk sel basal ya harus ada mikrolesi dulu tadi. Mikrolesi bisa disebabkan karena trauma, karena trauma baik koitus maupun karena persalinan gitu ya. Nah, seiring dengan diferensiasi dari sel basal menuju sel atasnya, maka virus juga ikut berproliferasi gitu, ikut ke atas sampai di sini, sampai di permukaan paling atas gitu ya. Nah, nanti ini akan dibawa terus sampai anakan-anakannya lama kelamaan akan menyebabkan ini berubah gitu ya. Nah, sebenarnya 90% dari infeksi virus itu akan sembuh dalam ukuran 2 tahun, sekitar 2 tahun. Jadi akan sembuh sebenarnya. 90% sembuh loh ya. Jadi ada 10% yang tidak sembuh. Nah, dari 10% itu, 90%-nya, dari 10% yang menjadi
kanker, dari 10% yang menjadi kanker, itu 99 HPV-nya positif, 99% HPV-nya positif gitu. Jadi kaitan antara HPV dengan kanker itu sangat erat sekali. Sebentar ya, azan. Aku gitu. Enggak banget anjing. Nah, ini. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi, itu tadi proses infeksi virusnya. Terus, untuk perubahan precancer itu ada namanya CIN 1 tadi ya, CIN 1, CIN 2, sama CIN 3. Cervical intraepithelial neoplasia stage 1. Artinya apa? Ya, CIN 1 tuh kayak gini. Nah, jadi ini adalah epitel yang normal, epitel squamous cervix yang normal. Nah, JIN 1 itu sel bawahnya itu sudah berubah sepertiga bawah ya. Tadi kan kesepakatannya virus kan menginfeksi mulai dari bawah tuh. Nah, daerah sini ya. Nah, ini basal sepertiga basal ini dia mengalami perubahan polaritas. Sedangkan yang atas ini sebenarnya masih bagus, masih melintang-melintang gitu ya, seperti normal ini. Namun intinya sudah mulai perubahan. Biasanya ini tadi yang koilosit, ingat ya, koilosit, koilositosis itu ya. Nah, ini penanda infeksi virusnya. Jadi, kebanyakan infeksi HPV itu sudah tampak mulai dari CIN 1. Tadi saya sampaikan kan HPV biasanya CIN 1 ya. Nah, seiring dengan perjalanannya nanti akan berkembang menjadi CIN 2. CIN 2 itu berarti cervical intraepithelial neoplasia stage 2. Perubahannya sampai 2/3 bawah ini. Jadi dari sini sampai ke sini itu sudah berubah. Yang ini masih koilosit tadi masih ada. Ya, jadi koilositnya masih ada. Nah, pada yang CIN 3 ini sudah nggak sama seperti yang normal. Coba bisa dibayangkan ya. Yang normal tuh kayak renggang-renggang gitu. Tapi ini enggak.
intinya sudah mengalami anaplasia, sudah berubah gitu, sudah hitam, kemudian lebih besar-besar gitu ya. Kalau ini intinya gede-gede ini ya. Kalau ini harusnya kan ini yang kecil-kecil seperti yang normal ini ya. Nah, ini ketebalannya sampai permukaan atas. Ini namanya cin 3. Sedangkan membran basalisnya masih bagus, yang bawah masih rapi. Nah, kalau sudah invasif, maka dia akan masuk infiltrasi ke stroma di bawahnya, gitu ya. Nah, untuk klasifikasi Bethesda, itu cin 1 sama cin 2 itu masuk kategori high low seal, L seal, low grade, squamous, intraepithelial lesion. Jadi lesi yang sifatnya low grade dari epithelial squamous. Jadi cin 1 ya, sorry. Cin 1 itu masuk dikategorikan sebagai L seal, sedangkan cin 2 dan cin 3 masuk kategori high seal, high grade squamous intraepithelial lesion ya. Nah, ini ya. Jadi yang L seal itu cin 1, kalau yang high seal hasil itu cin 2 dan cin 3. Nah, kalau sudah apa namanya? Lebih selnya lebih mengerikan namun batasnya masih bagus membran basalnya maka masuk cancer in situ sebenarnya ya. Cuman kalau sudah rusak maka ya masuk ke cancer invasif, invasif cervical cancer itu. Nah, itu gambarannya. Itu untuk infeksi virus ya. Berikutnya kaitannya oral kontrasepsi ya. Jadi ini di antara orang dengan HPV yang positif ternyata ada riwayat penggunaan lebih dari 5 sampai 9 tahun atau lebih dari 10 tahun penggunaan oral kontrasepsi. Hal ini tadi sudah saya sampaikan memudahkan perubahan dari epitel dari serviks terutama kalau ada ditambahi ditunggangi dengan infeksi virus HPV gitu ya. Terus kemudian HIV juga demikian, HIV sama HSV. Jadi HSV kayaknya sudah masuk di NLO ya, HSV 2 itu kalau berkombinasi dengan HPV itu meningkatkan risiko lebih tinggi gitu ya untuk perubahan dari sel epitel dari squamous. Apalagi sama HIV yang dikaitkan dengan reaksi imunitasnya gitu ya. Jadi tubuh itu tidak pasrah gitu aja. Kalau ada sel ganas, maka tubuh pun berespon salah satunya dengan mengaktifkan sel imunnya. Jadi sel imun tubuh kita itu juga harusnya mengenali sel ganas untuk dihancurkan. Namun karena ada infeksi virus, misalnya HPV yang menyerang sistem kekebalan, maka sistem imun kita juga tidak apa namanya bekerja dengan bagus sehingga apabila ada perubahan sel cancer itu tidak bisa mengenali gitu istilahnya seperti itu ya. Gampangannya seperti itu. Terus kemudian faktor genetik berarti ada perubahan pada DNA repair gen. Jadi repair gennya nggak jalan atau perubahan pada gen supresor tumor atau perubahan pada onkogen gitu ya yang nanti akan menyebabkan apa namanya proliferasi dari sel yang berlebihan dan apoptosisnya yang berkurang. Gitu. Kemudian rokok juga demikian. Karsinogennya dapat menyebabkan perubahan dari epitel dengan mudah gitu ya. Gitu. Terus kemudian nutrisi defisiensi juga demikian dikaitkan dengan adanya penelitian bahwa diet vitamin A, antioksidan, vitamin C itu meningkatkan resistensi gitu ya, resistensi terhadap atau resistensi terhadap serangan HPV yang tentunya akan menyebabkan pencegahan terhadap kejadian kanker. Itu untuk faktor resiko yang terjadi. Mungkin yang pada pasien ini belum ada itu tadi ya trauma tadi tapi kan sudah kesinggung ya karena banyak persalinan. Kemudian ini ya, proses metastasis tadi sudah saya singgung ya. Jadi bagaimana bisa terjadi metastasis? Metastasis sebenarnya ada 3 cara ya. Yang pertama direct atau secara langsung menyebar ke sekitarnya gitu tapi agak jauh. Itu namanya metastasis direct. Yang kedua limfatik spread atau penyebaran lewat limfe atau namanya limfogen ya. Yang ketiga hematogen melewati pembuluh darah. Untuk yang karsinoma tersering itu adalah limfatik. Ya, kalau karsinoma sukanya lebih ke arah limfe. Kalau sarkoma sukanya lebih hematogen dan biasanya lebih jauh. Namun tidak mau menjamin karsinoma pun bisa metastasis ke tempat yang jauh, gitu ya. Ya, jadi kalau yang direct spread itu bisa lewat rongga
rongga yang ada di tubuh, misalnya pleura, perikardial, subarachnoid, sendi. Nah, itu menyebar secara langsung atau lewat permukaan. Kemudian kalau yang spread biasanya tempat yang paling disukai adalah apa namanya? Yang paling dekat gitu ya. Jadi misalnya karsinoma payudara atau breast cancer ya, metastase terdekatnya adalah ke kelenjar getah bening aksila. Kalau daerah apa namanya ginekologi, daerah abdomen paling sering adalah kelenjar getah bening di inguinal gitu ya, ya. Jadi drainase terdekatnya biasanya gitu. Kemudian hematogenous spread, jadi penyebaran serum hematogen. Nah ini bisa kemana-mana. Biasanya sarkoma yang hematogen ya, tapi juga bisa karsinoma juga bisa. Cuman yang lebih banyak biasanya sarkoma. Bisa lewat arteri, bisa lewat pembuluh darah yang lain. Bisa lewat vena juga bisa, tapi lebih jarang ya. Yang paling sering adalah arteri. Itu caranya bagaimana? Nah, ini jadi untuk yang kasus ini ya, jadi ini ada primary tumor, contohnya di serviksnya. Ya, jadi ini adalah neoangiogenesis dari serviks banyak pembuluh darah gitu ya. Nah, namun selnya itu fragile, mudah lepas. Jadi ikatan antara kaderin, jadi ada protein namanya kaderin yang mengikat antara sel satu dengan sel lain itu bisa compact gitu ya. Nah, namun pada cancer ini tidak ada atau berkurang sehingga selnya itu mudah lepas. Nah, kalau selnya lepas rapuh, maka suatu ketika sel ini satu aja jalan-jalan ke pembuluh darah atau ke limfe, maka dia akan melakukan migrasi, kemudian dibawa oleh protein-protein tertentu. Nah, dia akan keluar lewat endotel, ya celah-celah endotel mengalami ekstravasasi, ketemu sama reseptor yang sesuai, dia akan menempel di tempat inang yang baru untuk menjajah daerah yang baru itu, gitu ya. Nah, itu satu sel aja ucul atau satu sel lepas aja jalan-jalan, udah dia bisa berkembang dengan baik di tempat yang dia sukai. Sukai itu maksudnya ya, itu ya cocok gitu. Nah, untuk mappingnya saya bikin seperti ini. Jadi mapping itu saya sampaikan mesti ya pokoknya mapping itu sebenarnya nggak usah yang detail-detail, cuman dari itu kalian bisa belajar. Kenapa sih kok bisa terjadi anemia? Kenapa kok bisa terjadi nyeri punggung dan pinggang? Kenapa kok berat badannya turun? Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi perempuan 49 tahun dengan faktor resiko koitus dini karena pernikahan di usia 19 tahun ya. Multiparitas anaknya 4, oral kontrasepsi tadi kan ada riwayatnya. Kemudian ada multiseksual partner dengan salah satu partnernya juga gonta-ganti pasangan. Kemudian ini akan memperberat faktor resiko yang sudah dikaitkan dengan sel serviks yaitu infeksi HPV 16 sama 18 yang nanti akan menginfeksi sel basal, memproduksi protein E6, protein E7 yang berpengaruh pada pada protein retinoblastoma sama P53 yang nanti akan menyebabkan perubahan pada siklus sel cycle ya, akan mempercepat sel cycle. Ketambahan misalnya tadi P21 ya, P21 menyebabkan checkpointnya nggak jalan. Jadi sebenarnya tubuh sel itu Masya Allah ya, jadi satu sel aja udah dilengkapi dengan banyak kemampuan. Jadi misalnya toh ini P53-nya tidak berfungsi misalnya ya, gen retinoblastoma juga tidak berfungsi misalnya, tapi ada protein P21 yang masih bagus, dia checkpoint ya, berpengaruh pada checkpoint. Nah, kalau gen-gen ini jelek tapi checkpointnya bagus, ya masih bisa aja loh itu selnya mandek gitu, sel dimatikan bisa. Jadi luar biasa. Pertahanan kita itu meskipun kecil selnya, tapi pertahanannya berlapis-lapis gitu ya. Sebelum dipastikan bahwa sel itu akan membelah menjadi anaknya itu diperiksa dulu. Dipastikan dulu DNA-nya itu bagus. Kalau nggak bagus, kamu berhenti aja, stop sudah, kamu mati aja gitu. Itu satu sel itu ya. Jadi luar biasa. Kalian itu diciptakan dengan amat sangat sempurna. Nah, terus kemudian setelah itu akan terjadi kegagalan DNA repair, proliferasinya tidak terkontrol, hambatan apoptosis akan menyebabkan neoplasma yang in situ tadi ya, jin 2, jin 3, kemudian berkembang menjadi invasif. Nah, kalau sudah invasif akan menyebabkan pertumbuhan sehingga pada inspekulum tampak massa, serviks berdungkul dan rapuh, batasnya tidak tegas. Kemudian karena sifatnya yang neoangiogenesis dan selnya mudah mati, ya
invasif itu kan gitu. Jadi banyak mengalami nekrosis dan angiogenesis sehingga kesenggol titik saat coitus bleeding. Kemudian mudah berdarah sehingga kalau pada perdarahan ada anemia sehingga HB-nya turun gitu kan. Terus kemudian karena yang tadi proses tadi lepasnya salah satu sel yang ganas akan jalan-jalan lewat limfe menuju ke tulang vertebral menyebabkan metastasis di daerah situ sehingga klinisnya nyeri punggung dan pinggang itu ya. Kemudian karena kebutuhan sel karena proliferasinya sel sangat tinggi ya pada kanker itu sehingga dia membutuhkan energi yang sangat banyak sehingga dia mampu mengadaptasikan dirinya menciptakan pembuluh darah baru gunanya yaitu untuk mencukupi kebutuhan oksigennya dia jadi memenuhi energinya dia. Nah, sehingga metabolismenya meningkat. Sebenarnya untuk tumornya itu, ya, sehingga makan biasanya makanya awalnya banyak, berat badannya tetap turun, turun, turun sampai akhirnya ya muncul eh, manifest manifest yang lain, misalnya mual sehingga nafsu makannya menurun gitu. Ya itu mapping kasusnya selebihnya seperti itu. Nah, ini untuk LO-nya sudah ya. Jadi kalau yang ini kalian belajar sendiri ya. Eh, Nanti saya kasih enggak apa-apa. Tapi yang kemarin kalian tampilkan di kelompok saya itu sudah bagus itu. Diambil itu aja enggak apa-apa. Nanti minta kelompok berapa itu? Kelompoknya Sopo jenih. Kelompok Sopo Dek Nabila. Koyo iya Nabila ya. Ya, kelompoknya Naya itulah. Nah, itu sudah sudah mewakili bisa. Terus untuk soal minggu ketiga kan saya yang bikin, jadi saya ambilkan dari skenario ini sama LO ini ya. Jadi herpes genitalis, sifilis, vaginosis. Ya, nanti saya set tapi punya saya ambil dari apa namanya. Yang penting kalian intinya aja. Jadi definisinya apa itu nggak usah dihafalkan, dipahami aja kalau definisi itu. Oh, prolapse itu maksudnya gini loh. Nanti tinggal kalian mengembangkan. Oh, penyebabnya kira-kira apa? Kira-kira gimana kok bisa terjadi gitu ya? Ya, tadi sudah pleno juga kan, tentunya sudah banyak dibahas ya, semoga ya. Nah, tadi plenonya juga ini katanya tetap citra untuk LO-nya. Ya, mungkin itu dari sampai sini nanti saya kirimkan lewat PJ-nya ya untuk yang karena saya nggak ada di grupnya kan, jadi saya kirimkan lewat PJ-nya untuk yang materi ini. Untuk bahan ujian minggu ketiga itu saya ambilkan dari sini sama dari LO-nya aja, gitu. Ya, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya?